Yuhu! Anybody home? Semua kita disinari oleh kasih dan cinta. Dan buat kalian yang baru saja kesasar atau terdampak di sini, aku si pembisik kartu. Oke, hari ini aku pengen lagi ngebahas tentang kasus Subang ya. Kalian yang ngikutin kasus Subang pastinya udah lelah karena ini udah 3 tahun lebih, ya kan? Kasus ini masih kayak buletisasi, yang mana waktu tahun 2021 Madam Suki sudah mengawal kasus Subang ini dan mengatakan bahwa kasus Subang ini akan pecah telurnya itu 4 tahun, yaitu tahun 2025 ya. Tapi okelah, kita akan bahas di sini. Jadi PK-nya Pak Yosep ini kan tidak dikabulkan gitu ya. Coba kita mendengarkan sedikit ya, ini dari channelnya Bang Furi. Izin ya Bang Furi. Jadi Madam Suki akan memperlihatkan kepada kalian ada siapa aja nih. Selamat apa ya, pokoknya selamat beraktivitas aja buat kalian ya. Mana sih ini? Nah, jadi Pak Yosep itu mengatakan bahwa dia itu tetap kekeh sampai hari ini, dia tidak tahu perencanaan dan pokoknya dia tidak mengerti, tidak tahu dan apapun itu. Coba ya kita lihat ya. Dan kalau saya tidak pernah dikomportirkan dengan yang namanya Danu, dan kalau memang dikomportirkan dengan namanya Danu, satu aja saya pertanyakan, hanya satu aja, siap saya itu, hanya satu akan pertanyakan. Kalau memang betul dia mengerti, saya sekali lagi tidak pernah ketemu dan tidak pernah melakukan dan tidak pernah terlibat dengan itu. Saya sekali lagi yakin kepada Allah bahwa saya itu betul-betul bukanlah pelaku. Semua netizen, semua yang lainnya. Oke. Jadi itu tadi adalah pernyataannya dari Bapak Yosep. Yang kita tahu Bapak Yosep adalah ayah dari adik Amalia yang sudah meninggal dan suami dari Ibu Tuti ya. Oke, pada saat Bapak Yosep ini mengatakan dengan kalimat yang sama, which is itu sudah 4 tahun yang lalu, 3 tahun yang lalu dan masih tetap. Sorry ya, aku kadang-kadang kalau misalkan ngambil kartu, menshuffle, terus aku kayak gitu ya, sendawa, itu artinya aku narik energi yang gede banget. Oke? Kita akan lihat apa perasaan Bapak Yosep ketika mengatakan hal tersebut. Kita lihat di sini. Ya. Di sini ada isolation ya, yang mana dia sendiri ini sangat bersedih dengan kejadian ini. Tahun 2021 yang lalu, Madam Suki kan sudah mengatakan ya bahwa itu adalah pelakunya adalah suami istri. Tapi kan itu harus digali lebih dalam. Suami istri itu kan banyak. Nah, pada saat Bapak Yosep mengatakan ini, yang barusan kalian dengar, ini ada isolation, artinya bahwa dia sendiri sangat bersedih dengan kejadian ini. Oke? Terus kita tarik lagi di sini, mind. Jadi ini selalu, peristiwa ini selalu ada dalam pikiran dia. Dan di sini kartu ini keluar lagi. Kartu ini adalah kartu tahun 2021. The first time aku kawal kasus Subang ini, kartu ini sudah tampak dan aku mengatakan pada tahun 2021 yang lalu, kasus ini complicated. Ya, oke. Jadi aku akan membahas ada desas-desus di luar sana, yang mana Bapak KDM ini kan diminta bantuan untuk mengawal atau membahas kasus Subang ini gitu. Yang mana letak atau domisili dari Bapak KDM ini kan deket banget ya dengan Subang, Cirebon, Subang itu kan pokoknya daerah Jawa Barat sana.
yang mana Bapak KDM ini sukses ya mengawali atau membuka kotak Pandora dari kasus Vina Cirebon. Tapi kenapa Bapak KDM ini menolak? Jadi di sini Madam Suki mohon izin buat Bapak KDM yang mana mungkin kalian juga bertanya-tanya, kenapa ya Bapak KDM kok menolak begitu? Mudah-mudahan ini menjawab dari apa yang kalian kepoin dan kalian bertanya-tanya kenapa. Nah, tadi pagi sebelum aku ke sini, ini kan tempat aku kerja klinik ya, klinik kami. Jadi aku sudah membuka kartunya, yang mana di sini mengatakan ini mohon izin kepada Bapak KDM, ini sekedar kayak aku pengen tahu apa sih sebenarnya kenapa beliau ini menolak begitu ya. Kalau kalian ini kartu ini sudah aku buka dan ini kartu random yang aku tarik secara acak. Nah, kalau kalian mau tahu, di sini ada kartu-kartu yang akan aku bacakan. Kalau hari ini kalian melihat atau mampir di YouTube-nya Bapak KDM, kalian pasti akan ketemu dengan pembicaraan Bapak KDM dengan Bapak Adi, di mana di sana membahas tentang spiritual. Ya, di situ Bapak Adi mengatakan tentang sebuah perjalanan, ya, hakikatnya manusia itu bagaimana. Di situ aku baru ngeh kenapa Bapak KDM ini tidak mau mengawal kasus Subang. Ada benang merah yang aku tarik di sana. Ingat buat kalian yang selalu nggak tahu tentang kartu tarot itu sirik lah, musrok lah, atau apalah, terserah kalian. Tapi hari ini aku mau ngasih tahu bahwa kartu tarot adalah kartu energi dan tukang tarot tidak bersentuhan dengan iblis atau setan, ya. Jadi kartu tarot adalah sebuah seni membaca kondisi dan situasi yang terjadi saat ini, kemarin, dan masa akan datang. Panas di sini ya, meskipun aku pengen nyebur ke situ. Oke, jadi gini. Di situ Bapak KDM mengatakan bahwa kalau kita mengerti tentang ilmu hakikat, ya, hakikatnya manusia itu, kita akan mengerti tentang kesejatian atau kita akan mengerti tentang jati diri manusia itu. Itu yang Madam Suki lakukan, itu yang Madam Suki sudah jalani dalam spiritual Madam Suki, ya, mempelajari hakikat. Karena hakikat ini sangat penting. Kalau kita mengerti ilmu hakikat, kita nggak akan semena-mena dengan semua makhluk Tuhan. Kita tidak attachment, tidak kemelekatan dengan segala sesuatu yang ada. Di sini agak berisik ya, karena ada pegawai juga yang kerja gitu. Jadi di hakikat itu kita nggak akan bilang, oh itu orang itu kafir, nggak akan suka mengafir-ngafirkan orang, nggak akan suka mempolitisi sesuatu, ya. Karena kalau kita mempolitisi sesuatu, jatuhnya kita itu menjadi manusia yang berpura-pura, pura-pura baik, pura-pura apapun, ya. Apa sih Madam Suki hubungannya dengan itu kok panjang banget penjelasannya? Nah, makanya sebelum aku menjelaskan kenapa Bapak KDM itu menolak, tidak mau untuk membuka kotak Pandora di kasus Subang ini, sebentar lagi akan aku katakan kepada kalian. Nah, jadi aku baru ngeh apa yang dikatakan. Sebenarnya ini bukan apa ya, ini ada sesuatu yang sebenarnya ada kaitannya tapi tidak ada kaitannya juga, ya. Tapi maksudnya ada benang merahnya. Aku suka nggak konsentrasi ya kalau ada sesuatu yang sedikit berisik. Oke, ada orang kerja. Sebenarnya aku nggak enak sih nggak bantuin, iya. Jadi ini aku ada di aku pindah ya, karena very iya di sini
Sebentar. Just leave it over there. Nah, jadi ini kantor sih. Oke, aku pindah aja deh, kayaknya terlalu berisik di sini. Oke, kita pindah. Kita pindah di sini. Ya, ini kantor sih ya. Ini kantornya kami yang baru, ya. Ini kantor. Di sini enak banget, guys. Dingin. Oke, jadi ini kantor kami. Jadi aku rehat sebentar, aku bilang aku mau bahas ini. Oke ya, jadi kayak gini. Apa hubungannya dengan ini? Jadi di situ Bapak KDM ini, aku tadi nggak konsentrasi. Bapak KDM itu menjelaskan tentang sebuah hakikat, ya hakikat. Jadi menurut aku ada hal yang pengen aku beritahu kalian di sini. Di sini ada sebuah spiritual yang exactly beliau katakan percakapannya dengan Bapak Adi. Jadi orang kalau mengerti tentang hakikat itu, orang itu akan, sudahlah, kasus Subang ini ya, kalau kalian cermati dari awal, ini ada hubungannya dengan politik. Disclaimer. So that's why kalau sebagai orang yang mengerti tentang spiritual, mereka nggak akan mau melangkah ke sana karena terlalu riweh. Ya, segala sesuatu yang berbau politik itu memang harus dihindarin. Karena untuk orang yang mengerti tentang spiritual ini nggak akan masuk kepada mereka. Ya. Dari awal Manasuki udah ngasih tahu kalian bahwa kasus Subang adalah kasus yang terlalu rumit. Manasuki waktu beberapa hari yang lalu, di video yang beberapa hari yang lalu ketika aku di mobil itu, aku mengatakan kan, ketika saat ini yayasan akan dibongkar, itu akan mengalami kendala baru. Mudah-mudahan siap dan mudah-mudahan kuat, tapi kita mesti berdoa untuk memberikan support yang sangat besar. Ya, masa sih kejahatan kalah dengan kebaikan atau kebenaran? Jangan ya. Jadi sebenarnya aku merasakan ya, Bapak KDM tuh kepengen sih ngebuka kotak Pandora di kasus Subang ini, tetapi sepertinya beliau nggak mau karena terlalu panas. Ya, jadi kalian mungkin beliau ini adalah orang yang ingin melakukan segala sesuatu dengan cinta, dengan hati, dengan ketulusan. Ya? Because it's too cold here. Iya, very cold here. It's too cold. I write it down there. We need a new Sini tuh floor because the lagi old one, sibuk. dirty one, I'll clean down. Coba sih. Buy one. The new one? Sibuk ya, Boy. Nggak enak ya kalau kita kerja terus. Iya, jadi ini ada 3 pegawaiku, pegawai kami tepatnya. You bought one and Maaf ya, rame banget di sini ya. so this one. Oh my god, so that's why ya, kalian tahu aku sibuk ya, sibuk banget. Aku sibuk banget. Oke, aku masih, oh my god, look at this. Aku sampai warawiri loh, warawiri. Nah, jadi kartuku tak tinggal di sana. Oke, aku jelaskan. Jadi untuk ke Bapak siapa? KDM. Beliau ini tidak mau cari-cari lagi karena kasus Subang ini dinilai banyak sekali yang kayak politik lah, ya, karena ini banyak yang bermain. Ngerti maksudku? Nah, jadi oke, ayo kita lihat aja ke depannya. Aku nggak konsentrasi hari ini, walaupun aku sudah mempersiapkannya, tapi karena memang aku sibuk banget, jadi ya udahlah. Nanti kita sambung lagi aja. Nanti kalau ada waktu yang agak tenang, aku akan bahas kembali ya. Buat kalian yang mau reading tarot secara pribadi, silakan DM di Instagram Manasuki atau di 08222
9023699. Oke, finally begitu aja. Send love and light. Send love and light. Salam Manasuki di Thailand. Salam cahaya. Manasuki mesti kerja dulu. Bye bye.